Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pertanyaan tentang kehidupan beragama, makna antara din dengan ad-din yang memiliki pengaruh terhadap kontekstualisasi kehidupan. Makna agama sepertinya memang telah bergeser menjadi simbolik-simbolik semata dan kebanggaan-kebanggaan retorika lahiriah. Dan lebih parah dan ironi, jika seandainya ada yang menjual ayat untuk dijadikan pengais rezeki. Ini perspektifnya tentu masing-masing. Sehingga kehidupan beragama seperti tidak menyentuh kedalamannya, tidak menyentuh hakikatnya. Sepertinya tidak memiliki pengaruh terhadap pembentukan kepribadian yang utuh, yang penuh dengan akhlak dan adab. Kehidupan berdunia yang harmonis dan berkemajuan, memberdayakan diri, mengejar keyakinan dan kepercayaan pahala dan ganjaran bidadari, namun meninggalkan inti tatanan syariat berdunia ditegakkan, yakni tidak berpecah belah. Berharap semoga untung yang melimpah, namun proses akal nalar rasional masuk akal, objektif, terbuka, lapang dada, hormat bagi semua. Kebersamaan dan berkepedulian tidak dijaga, bahkan diabaikan. Ironinya lagi justru ditinggalkan. Mungkin ini akibat dari orientasi eksistensi pengetahuan yang lahir dari kehidupan berdunia semata. Sedang keberadaan hakikat sebagai eksistensi diri yang batiniah, yang di dalam jiwa diabaikan atau lalai. Ini telah terrangkum di dalam Quran surat Ar-Rum 7-8. Kemudian ada petunjuk dari guru kami bahwa dalam menguraikan innad dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Petunjuk guru kami dalam memaknai kontekstualisasi itu adalah demikian. Sesungguhnya sistem tatanan kehidupan yang terbimbing dan terarah pada perilaku kebersamaan dan kekeluargaan dalam ikatan rasa hati nurani saya bersaksi di sisi Allah adalah menyelamatkan, mendamaikan, menentramkan dan berkemajuan. Itulah risalah kerasulan semua utusan. Agama dan Islam sesungguhnya bukan dalam arti kelompok atau golongan ataupun partai, juga bukan papan nama, plakat-plakat, nambor-nambor, pamflet-pamflet, jargon-jargon, juga bukan retorika berbangga-bangga dalam pakaian, berbahasa, ritual-ritual spektakuler, dan juga bukan budaya dan sejarah legenda masa lalu. Memang hal-hal demikian gak laku. Agama dalam makna din adalah kehidupan, sedang adin adalah kehidupan di dalam sistem ketaatan yang dikenal dan terbimbing, berada dalam risalah hakikat, mengenali arah dan tujuan kehidupan, sehingga mengenali untuk apa, bagaimana, dan kemana kehidupan yang dijalani ini. Kehidupan beragama itu adalah menegakkan dan menyelamatkan kehidupan dengan tidak berpecah belah, dan melakukan pemberdayaan dan berbudidaya, perilaku kemandirian dan berkedaulatan, berakhlak dan beradab. Itu kandungan di dalam surat Asy-Syura 13. Cuman di sini juga diberi keterangan bahwa tapi itu berat bagi mereka yang batiniahnya kosong dari kehadiran Dia. Inilah inti kehidupan beragama dalam tatanan risalah syariat berdunia. Semua utusan Tuhan mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Daud, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad, bahkan sampai jebating jagat di atas satu garis silsilah rantai-marantai kait mengikat sambung guluwentah dalam pengajaran risalah tauhid yang sama persis, yang tidak terbedakan, semuanya dalam risalah penyelamatan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Menggenapkan atau menyempurnakan dengan risalah yang batiniah, menyatakan fakta aku bersaksi atas mengadanya Dia Zatullah yang Al-Ghaib, yang Allah namanya. Dia inilah yang menjadi arah dan tujuan
yang ditetapkan di dalam rasa hati nurani. Demikian itulah risalah tauhid, maka seseorang dikatakan bertauhid. Kelahiran jasad, inilah yang disebut sebagai kelahiran daging. Inilah fakta din dalam makna kehidupan. Jadi din atau agama adalah kehidupan itu sendiri. Di dalam Quran surat Al-Hujurat 14 dan Al-Fat 10, itu untuk digenapi, dilengkapi, disempurnakan dengan sistem diinisiasi dengan butiran iman di dalam rasa hati nuraninya, supaya menyatakan dalam fakta rasa saya bersaksi, sehingga berada di dalam ketaatan kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya, sehingga mengetahui dan mengenali arah dan tujuan kehidupan berdunia, dan supaya berdunia tidak gambling atau judi dengan ketidakpastian. Benang merah agama-agama sebagai jejak rekam dalam kitab-kitab yang menunjukkan risalah tauhid yang sesungguhnya adalah sama persis. Contohnya begini, di Yohanes 3:6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari ruh adalah ruh. Sedang di Yohanes 3:7, kamu harus dilahirkan kembali. Kemudian di Yohanes 3:5-nya, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan dari roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam Bhagavad Gita, Karma Yoga perbuatan dalam kesadaran Krishna kurang lebihnya begini. Orang bijaksana yang sudah disucikan, Sang Krishna sebagai yang berhak sah dan menang, dengan ilmu pembuka hakikat kehidupan, sebagai pengetahuan rohani, secara lahiriah kehidupan berdunia, melakukan segala kegiatan tetapi melepaskan ikatan terhadap hasil perbuatan dalam hatinya, karena di dalam rasa hati nuraninya telah ada kehadiran Dia, dan Tuhan. Dengan cara demikian orang bijaksana dapat mencapai kedamaian, ketidakterikatan, kesabaran, penglihatan rohani, dan kebahagiaan. Sesungguhnya kehidupan beragama itu adalah sederhana, normal, sebagai apa, sebagai siapa, menjadi apa dan menjadi siapa, digenapi, dilengkapi, disempurnakan dengan ilmu butiran iman di dalam rasa hati nurani, sehingga hati nuraninya berfungsi. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.